Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari senantiasa kita memuji kepada Allah. Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Mari pula kita berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Saya kira ini menjadi takdir baik pada saya dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya acara ini, kesempatan ini Pak Prof itu diisi oleh Pak Direktur. Tapi karena Pak Direktur kurang sehat, dari jam 6 ya, bukan lewat malah setelah udah berpakaian berangkat buka WA. Ada WA-nya Pak Didi. Pak Direktur kurang sehat, dimohon kepada Bapak untuk bisa mengendal. Iya, sebagai bawahan, siap. Karena ini sesuatu yang baik Pak ya. Iya, saya kira begitu. Waktu yang diberikan ini ada 1,5 jam, tapi berdua hingga dibisik. Hanya waktunya sisa 30 menit Pak Prof. Ya, sehingga tentu harus diringkas-ringkas saja ya, dan nanti mungkin bisa dikembangkan di diskusi. Perkenalan saya tidak bisa mengingkari hati saya ya, saya harus berperkenalkan diri. Jadi kalau 3 orang hebat kita yang ada di depan ini dari UIN ya, ala UIN ya, saya dari IAI. Ya, jadi sama-sama kampus Pak, saya dari Fakultas Tarbiyah. Tahun 92 selesai. Tahun 94 di sini hingga hari ini. Insya Allah Tuhan mempertemukannya dengan para orang hebat kita yang ada di depan. Ayah bunda yang saya hormati, ya kita bicara tentang pendidikan anak ya, yang menjadi tanggung jawab utama kita. Sehingga kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Islam Atira. Nah, untuk bisa mewujudkan impian kita itu seperti apa yang menjadi sambutan Pak Wadir, Pak Aman, ya oleh Ibu tadi ya, dengan mengutip ayat wal yahsyalladina dan seterusnya. Ya, ini perlu kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik ya antara segitiga tadi. Nah, mungkin di awal ini ya, saya sebetulnya mau memberikan sedikit games kolaborasi, tapi takut waktunya tidak cukup ya. Ya mungkin tidak perlu masuk situ Pak ya, karena waktunya tidak ini. Langsung aja ke berikutnya ya. Tidak perlu ada gamenya. Nah tapi ini sebelumnya ya. Jadi ini yang dari materi Pak Direktur ini ya, bahwa pentingnya kolaborasi dalam mendidik anak. Kolaborasi melibatkan 2 orang atau lebih yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Kolaborasi efektif melibatkan orang-orang yang benar berkomitmen untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Kolaborasi memunculkan adanya kesetaraan terkait konsekuensi dari kesuksesan dan kegagalan. Jadi ya saya kira ini inti dari kolaborasi. Bahwa mendidik anak ini kolaborasi ayah ibu penting sekali. Dari keluarga kecil kita itu ya. Bahkan ada yang mengatakan mendidik anak itu juga harus mendidik lingkungan sekitar kita. Karena pengaruh lingkungan itu keras. Kalau kita hanya didik anak-anak kita tapi teman-temannya tidak bagus, maka anak-anak kita akan terpengaruh kepada ya mereka. Makanya kata kita saya bilang, siapa jari bilang begitu? Biasa ya, siapa jari bilang begitu? Ya, kita tidak pernah ajarkan, sekolah juga tidak pernah mengajarkan. Ternyata dia dapatkan pada lingkungan, kepada teman-temannya yang ya terbiasa dengan bahasa-bahasa maaf. Ya misalnya bahasa-bahasa sandal. Next.
Nah, hari ini kita hadir di sini ayah bunda tentu dengan tujuan bersama ya. Tujuan kita adalah ya, ini yang penting dulu yang harus dibersihkan di awal ini. Diidentifikasi dengan bagus ya. Diklarifikasi dengan bagus. Apa tujuan kita hadir di acara ini? Ya, apa tujuan kita membentuk keluarga? Dan apa tujuan kita menyekolahkan anak di sekolah Islam Atira? Tapi mohon dengan sangat mungkin ada satu yang bisa mewakili. Ya. Ayo Bapak Ibu, pasti bisa. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya jauh-jauh ke sini dari Kabupaten Bone. Tujuannya betul-betul ingin mengikuti Edu Parents karena saya merasa sangat-sangat membutuhkan materi ini. Terutama saya boleh dikatakan orang tua yang masih muda. Jadi mungkin butuh pembekalan ke depan bagaimana cara mendidik anak-anak supaya bisa menjadi anak yang lebih berkarakter dan berguna, terutama berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan bangsa. Terus yang kedua, tujuan berkeluarga itu menurut saya ingin membentuk suatu kesatuan di mana nanti kita bisa melahirkan anak-anak yang bisa mempunyai masa depan yang cerah, terus bisa membanggakan kedua orang tua, dan yang terutama mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya. Dan yang ketiga, tujuan menyekolahkan anak di Atira karena saya lihat perkembangan dan pergaulan anak-anak terutama kami, terus terang di kampung saya itu kecamatan yang saya melihat pola asuh dari anak-anak di sana, terutama cara pergaulannya Pak Ustaz, di kampung sangat-sangat miris sekali, hampir-hampir mungkin tidak bisa terkontrol, dan kami berdua mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak kami di Atira itu supaya bisa betul-betul dididik mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali. Bukan berarti kami tidak mampu, dan terus terang karena kesibukan mungkin kedua orang tua, waktunya kurang terhadap anak-anak, dan hindari pergaulan menyimpang yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Di kecamatan saya itu, di sana sudah mulai banyak pelaku-pelaku menyimpang, terutama sudah mulai yang tersentuh namanya narkoba, dan ini saya sangat kami wanti-wanti sekali sebagai orang tua supaya mempercayakan anak kami itu menyekolahkan di Atira supaya betul-betul bisa tertanam di jiwanya bahwa kami akan menjadi anak yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Ustaz. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Aplaus untuk Ibu. Tapi ada dari sini barangkali? Satu bisa mewakili. Iya, silakan Pak. Baik, jadi salah satu tujuan saya mengikuti program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan ataupun dalam mengasuh anak-anak di rumah, Pak. Jadi bukan cuma hanya anak yang belajar, kami pun sebagai orang tua juga perlu belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Begitu. Cukup ya. Terima kasih. Ayah bunda yang saya hormati, jadi saya kira ya dua orang tua ini mewakili kita bahwa ya betapa kita berharap anak kita menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang lebih baik kepada kita. Dan terakhir kita pilih sekolah Atira. Ya salah satunya tadi kata ibu yang memang ya kita tidak punya kemampuan, tak punya kesempatannya. Hingga kemudian kita pilih sekolah. Dan saya kira sekolah yang kita pilih adalah yang kita percaya. Semoga apa yang menjadi harapan ayah bunda menitipkan anaknya kepada kami bisa diwujudkan dengan baik, dengan kerjasama yang baik. Ya, ayah bunda yang saya hormati, ya,
Saya baca ada TikTok ya. Saya miris sekali dengan kejadian itu terkait anak. Di Thailand ya, itu sudah dilegalkan perkawinan sejenis. Dan kemarin ada 200 pasang. Itu menikah sejenis. Alhamdulillah. Ini dekat dengan kita. Kita berdoa jangan sampai ini terjadi. Ini salah satu yang dimaksud oleh ibu tadi itu walyahsyalladzina law taraku. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu lemah imannya. Saya yakin mereka yang melakukan itu karena imannya, tauhidnya yang rusak. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun oleh orang yang mungkin berada di tengah orang-orang yang notabene Islam. Kita semuanya takut dengan itu. Ya jangan sampai dekat dengan kita. Karena pernikahan dalam Islam itu jelas, ya harus kelaminnya berbeda dari anak cucu. Next. Nah kita bersyukur sebagai orang tua yang dianugerahi anak dan tentu harapan kita adalah next ya mendidiknya dengan baik. Ini saya kira ya anak baik yang kita harapkan itu adalah anak yang soleh, ya anak soleh. Lalu kita minta dalam doa kita, Rabbi habli soleh. Berulang-ulang kita ucapkan. Karena memang ini harta paling mahal dari semua yang kita punya. Gak ada nilainya itu. Harta yang kita punya, jabatan yang kita miliki, kalau kemudian kita menjadi rusak. Maka kita mau anak yang soleh. Mungkin standar sederhana yang kita mau, pintar. Ya Bu ya? Tidak hanya pintar, tapi juga benar. Ya, pintar benar. Jangan sampai hanya pintar, tapi tidak benar. Banyak orang pintar, tapi punya masalah dalam karirnya. Maka di Quran surah Al-Mujadalah itu yang diangkat derajatnya itu adalah yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Ayat jelas ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Pintar, benar, kita juga mau bugar. Jangan sampai pintar benar tapi tidak sehat. Banyak penyakitnya. Ya? Asam urat nih, kolesterol nih, darah tinggi nih, ya, seterusnya. Bahkan kemudian ya punya pendidikan tinggi, kemudian tidak bisa mengurus dirinya karena hanya lumpuh. Sehat fisiknya. Makanya dalam tujuan pendidikan undang-undang itu ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang tujuan pendidikan nasional, salah satu tujuannya adalah mengembangkan peserta didik beriman, ya, bertakwa, amal saleh, kemudian sehat. Ini sehatnya, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat. Kemarin ada di sini ada workshop nasional ya tentang pentingnya edukasi mental di era digital sekarang ini. Karena ini berat tantangannya. Nah, kita yang menghabiskan waktunya berjam-jam di depan medsos, dalam penelitian ada sampai 10 jam. Pasti anaknya jadi mager. Dan problema lain yang bisa merusak mentalnya hingga berdampak kepada fisik. Kita juga mereka melahirkan anak-anak yang segar ya. Dan segar, rasanya bagus, sepatinya bagus. Next. Nah ini ya, saya kira tadi ayat ini yang populer ini ya, selalu kita sebutkan Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi ya. Walyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'af. Ayah bunda yang saya hormati. Dalam Al-Quran ternyata Allah sudah mengingatkan kita tentang anak yang ada menjadi amanah pada kita. Dengan mengutip harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup. Ada ulama yang menjelaskan ayat ini bahwa jangan sampai anak kita hanya menjadi perhiasan. Malu wal banuna zinatul dunya. Bagaimana maksudnya itu anak jadi perhiasan saja? Kita pernah mendengar ya, ada keluarga melahirkan anak yang sukses, uangnya banyak, pangkatnya tinggi. Ngaki orang tuanya.
Pernah ya dengar ya? Cukuplah cerita maling kundang yang populer itu. Sukses, punya uang banyak. Jangankan memberi uang, bahkan mendoakan pun. Karena sudah enggak, tunda. Ini anak dalam posisi ini yang dimaksud ulama ini mengutip ayat ini sekedar perhiasan, sekedar melekat bahwa anaknya deng siapa? Nah, yang kedua, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu juga hanyalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita pernah mendengar ya, ada orang yang punya karir yang tinggi, tersohor, terkenal, tapi kemudian tercoreng karena ada anaknya yang tak bisa diurus. Sebutlah terjangkit atau berinteraksi dengan narkoba seperti yang ibu bilang tadi. Mungkin ada yang ada di polisi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ya, kata Allah, innama amwalukum, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Maka hati-hati. Inna min azwajikum wa auladikum duwan lakum. Ada yang menjadi musuh. Atira. Ibu pernah mendengar ada anak memotong atau membunuh orang tuanya? Pernah ya? Itu akrab kita tonton. Bayangkan kita mendidiknya, membesarkannya ya dalam lingkungan kita tapi begitu besar. Jadi musuh kita bahkan ujungnya menghabisi nyawa orang tuanya. Nauzubillah. Itu kita semuanya berdoa dari hal seperti itu. Maka yang kita inginkan, ayah bunda, adalah ini saya kira ya. Doa orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang takut. Apa ayat ini? Apa doanya ini? Kalian tahu? Ya? Waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Kita mohon kepada Allah agar diberikan istri, pasangan dan anak-anak yang sejuk dipandang. Kalau kita lihat dia senang, tak ada kekhawatiran. Seperti kata ibu tadi meninggalkan, senang, tentram. Oh, kalau kita bisa punya keluarga begini ya, sampai di rumah tenang semuanya, tenang kita ya, melihat pasangan kita ya, menghormati kita biasa sekali. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu itu sebetulnya enak ya, yang paling dulu masuk surga itu sebetulnya ya ibu dibanding dengan bapak-bapak. Benar atau betul? Ya kenapa? Karena kalau ibu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suami tidak taat, enggak ada urusan. Ya, karena bapak bukan urusannya ibu. Tapi kalau bapaknya taat, istrinya tidak taat, oh tunggu dulu. Kenapa? Karena bapak sebagai pemimpin keluarga dia ikut bertanggung jawab. Beratnya bapak. Ibu lebih mudah sesungguhnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamanya ibu dan keutamaan lain. Ada lagi keutamanya ibu itu. Uangnya ibu bukan uangnya bapak. Benar atau betul? Tapi uangnya bapak juga uangnya ibu, masya Allah. Nah, ada doa kita selanjutnya. Ya, tabi. Selamat ibu di sampai tujuan. Nah, ada doa kita juga, ini adalah ini tadi ini ya. Rabbi habli minas shalihin ya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda yang saya hormati,
Ternyata mendidik anak itu, ini penting untuk kita pahami. Mendidik anak itu tanggung jawab utama dan pertama itu adalah keluarga. Karena mengatakan rumah itu adalah madrasatil ula. Sekolah pertama. Salah satu ayat yang bisa kita kutip ini ya. Hai orang-orang yang beriman, beri Allah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ada yang tahu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi yang pertama ya, dan utama dalam mendidik anak itu adalah orang tua, bukan sekolah. Dan bukan yang lain. Kita yang bertanggung jawab. Bahkan waktu anak itu lebih banyak di kita dibandingkan dengan sekolah. Tapi saya kira sebagai bentuk tanggung jawab kita adalah memilih sekolah yang kita anggap bisa melanjutkan, bantu kita mencapai visi dan impian kita itu. Untuk melahirkan generasi yang lebih baik dibandingkan dengan kita. Ya, saya kira itu ya. Nah ya Bunda yang saya hormati ya. Kalau mau merujuk kepada pendidikan Islam, maka kurikulum mendidik anak itu dapat kita lihat di Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Ini penting. Nanti boleh dibuka di Al-Quran. Jadi yang pertama tentang tidak menyekutukan Allah. Wa qala Luqman ya bunayya la tusyrik dan seterusnya. Ini penting dan ini menjadi pondasi utama. Nah, bagaimana mewujudkan anak itu punya ketauhidan yang kuat? Orang tua adalah kunci. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu, kenapa itu Nabi Ismail ketika mau dipotong lehernya oleh ayahnya begitu patuh? Ya? Ini persoalan nyawa. Kalau anak-anak kita mau dipotong disampaikan bahwa saya bermimpi potong kamu, kira-kira jawabannya bilang bapakmu deh. Ketua begitu patuh karena ayah bundanya begitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan negerinya menuju kepada sebuah tempat yang sangat jauh. Sami'na wa ata'na. Ketika sampai di tempat itu disuruh meninggalkan anaknya bersama dengan istrinya. Sami'na wa ata'na. Istrinya bilang, "Deng, kan rahimillah. Kok tega banget?" Dia tidak banget. Terus melangkah. Ini bukan pembiaran. Dia Hajar juga pintar. Dia jawab. Dia balik pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah? Dia bilang iya. Dan dengan hakul yakin dia berkata, jawaban ini. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan pasti tidak membiarkan aku di tempat ini. Jadi ayah bundanya begitu yakin kepada Allah, maka turun kepada anaknya. Begitu yakin kepada. Jadi pendidikan karakter dan sebagainya itu sesungguhnya letaknya kuncinya adalah ya keteladanan. Saya kira dan seterusnya Budi tidak jelaskan. Jadi tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada orang tua, raqabah. Hati-hati, ini penting ini. Kemudian tentang salat, ini salat, ya, dakwah, wa'mur bil ma'rufi wasbir 'ala ma asabak dan seterusnya. Ada akhlak, kemudian ada adab. Ya, ini menjadi kurikulum yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Nah, disinilah pentingnya ya Bunda dalam mewujudkan semua itu adalah perlunya ya kerjasama yang baik antara semuanya dari semua stakeholder pendidikan itu termasuk di rumah saya kira ya dan Al-Quran juga menjelaskan tentang itu dalam Quran surah As-Saffat. Ya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, ya, seperti sebuah bangunan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun
Marsus. Kompak, teamwork, kolaborasi yang baik. Satu kata, iya sekata. Mungkin itu kata yang sepadan dengan itu. Ya? Jadi ini sumbernya Al-Quran. Surah Al-Maidah. Ya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dan dosa. Ayatnya juga populer ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan seterusnya. Nah, bagaimana membangun kolaborasi kepercayaan ini, Bu ya, antara kita semuanya termasuk rumah sekolah. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu adalah ada satu kata kunci. Ya, sebelum saya sebutkan itu kira-kira begini. Kita pernah biasa melempar, Bapak ya, Bapak pernah kita punya anak kecil ya, kita lempar ke atas, pernah ya? Saya juga sering melakukan itu ya. Anak itu kemudian, ya malah awalnya mungkin nangis sedikit ya, tapi lama-lama itu malah ketawa. Ya Allah, sisa 2 menit, ya, dilempar kemudian tertawa. Kenapa itu kira-kira? Kenapa begitu dia dilempar dia malah tertawa? Padahal risikonya jatuh cakamalanya. Karena dia percaya. Maka kunci kolaborasi itu ayah bunda adalah kita harus percaya. Ini percaya. Ya, percaya ya. Nah, kalau percaya, maka ya ini saya kira ini definisi percaya saya tidak jelaskan lagi. Ini Pak Direktur mengatakan bahwa kesuksesan dalam sebuah kolaborasi itu. Nah, tadi tidak kembali. Coba kembali. Mana kan? Nah, ini. Jadi 70% pengaruh dalam sebuah kerjasama itu, kolaborasi itu ditentukan ya oleh kepercayaan. Nah, ini saya kira contohnya ini ya kolaborasi dalam sebuah simfoni. Penting bahwa ternyata kerjasama itu, grup itu, kelompok itu bukan hanya sekumpulan orang-orang, tapi juga tim itu adalah kelompok orang-orang yang saling percaya satu dengan yang lain. Saya kira begitu bahasanya. Nah, ini saya kira karena sisa waktu 5 menit. Nah, ini bagaimana membangun trust itu diawali dari komunikasi. Ya, dari komunikasi itu kemudian ada koneksi. Dari koneksi itu melahirkan trust. Jadi kata kuncinya adalah di komunikasi. Sering terjadi persoalan karena masalah komunikasi. Kita hanya mengatakan, kenapa begitu? Maaf, minta maaf kan ini miskomunikasi. Mau media apa kalau sudah jadi? Nah, ada cerita saya menarik, mungkin ini akhir ya karena waktu ini. Ada cerita begini, Bu. Sepasang suami istri yang saling mencintai, ya, kemana-mana pergi dengan naik sepeda. Di masa mudanya hingga tua. Sering bahasa-bahasa cinta, bahasa mesra disampaikan. Si laki ketika membonceng istrinya yang saya sungguh mencintai kamu. Apapun yang terjadi, cinta kuat. Gunung kang kudaki, laut kuseberangi. Ya, mungkin itu bahasa-bahasa cinta. Bahkan masjid kelewati. Nah, apa yang terjadi, ayah bunda? Suatu ketika setelah usianya tua, si bapak ini kemudian pergi bersepeda dan mengalami kecelakaan. Ya, sepedanya seperti bannya itu, ya, rusak. Lalu kemudian si istri yang melihat suaminya itu sedih setiap hari karena sepedanya rusak, itu kemudian dia terpikir dengan anting-antingnya yang sebelah itu. Kemudian dia jual, kos pada bapaknya, apa? Perbaiki sepedanya supaya dia bisa happy dan bisa. Lihatnya bagus, bagus atau tidak? Kepada suaminya untuk memperbaiki sepedanya. Ternyata bapaknya dalam hatinya berkata begini, pokoknya ini tidak bisa juga bengkok di pelena. Lebih baik saya jual. Supaya apa? Supaya saya bisa belikan istriku untuk dia belikan anting. Supaya antingnya sempurna. Jelek dilihat si walin kasih cik ini bang.
Nah, dengan ketulusan, keikhlasan masing-masing, kepedulian keduanya untuk saling memberi. Si bapak jual sepedanya, si istri jual antingnya. Lalu setelah itu dia saling memberikan. Nah, apa yang terjadi kira-kira kemudian? Ya, tentu ya salah harap dan mungkin ujungnya tetap bahagia bermesraan, tapi tujuan tidak tercapai. Nah, disinilah pentingnya komunikasi ya. Ya, sekolah orang tua harus komunikasi yang baik. Saya ulang tadi yang disampaikan Pak Mas Ahmad. Ini Bu ya, ini 3 mas yang selalu saya sampaikan. Anak di sini, sekolah di sini, orang tua di sini. Kalau direnggangkan, di atas turun. Artinya bakat anak tidak bisa kita munculkan. Tapi ketika komunikasi ayah, bunda, sekolah didekatkan, dikuatkan, maka posisi atas itu naik. Maknanya potensi bakat anak kita bisa maksimalkan. Nah, komunikasi yang bagus melahirkan koneksi yang bagus akan melahirkan trust, dan situlah awal kesuksesan kita. Atira, saya kira cukup ya. Saya tidak bahas lagi ini, intinya di situ saya kira ini banyak yang masih ini ya. Nah, kunci sukses saya kira ini ya Bunda di sini ya. Ini kunci suksesnya tadi kerja keras saat ini. Ya ini mungkin yang penting saat tadi sini bisa dilihat saja ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti masih ada sesi tanya jawab kita bisa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Prof. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.